pemain-pemain itu di klub berlatih dengan baik, kompetisinya baik, nggak perlu kita TC jangka panjang. Argentina mau World Cup yang juara dunia, nggak ada TC loh. Halo Scorer, jumpa lagi bersama kami dalam konten Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Don. Kali ini benar-benar istimewa banget. Betul. Karena kita berkesempatan berbincang-bincang dengan pelatih timnas U22 sekaligus Dirtek PSSI, Iya. Coach Indra Safri. Halo Coach, selamat malam. Selamat Coach. malam. Coach, Aduh, selamat malam. terima kasih banyak nih Coach untuk Iya. ini. Akhirnya ketemu juga. Akhirnya ketemu juga Coach. Di tengah kesibukan Coach Indra ya. Iya, karena ini kan baru saat kita ini ya berbincang sekarang tuh baru hari kedua ya Coach ya, TC Timnas SEA Games ya? Ya, hari kedua ini. Hari kedua ya. Nah, Coach, saya pengen tanya sebenarnya di balik menunjukkan Coach sendiri menjadi pelatih timnas U22 ini seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan dulu latar belakangnya, Coach. Iya, jadi ini sebenarnya berawal dari diskusi kami dengan Coach Sin ya. Setelah waktu AFF pencapaiannya tidak sesuai dengan target yang diberikan oleh PSSI, kita melakukan diskusi dan evaluasi. Kesimpulannya waktu itu Coach Sin bilang ke depan dia akan fokus dengan tim nasional U20 dan senior. Kenapa? Karena jadwal SEA Games itu jaraknya dengan Piala Dunia itu hanya tenggang waktu 3 hari. Nah, dari kesimpulan itu saya laporkan ke ke Ketua Umum PSSI waktu itu Pak Muhammad Iriawan dan Ketua Umum meminta kepada saya untuk melaporkan secara keseluruhan, termasuk satu poin yang masalah Coach Sin tidak bisa menangani tim nasional SEA Games. Oleh sebab itu pada rapat Exco terakhir mungkin ya rapat Exco di kepengurusan lama, di situ saya diminta menjadi pelatih sementara awalnya caretaker, karena dibutuhkan untuk sesegera mungkin memberikan nama-nama 50 kepada KOI. Ya, jadi kita harus secepatnya memberikan nama-nama yang akan didaftarkan 50 pemain ke KOI. Oleh sebab itu diputuskanlah waktu itu saya segera bergerak untuk melakukan tugas tersebut. Tetapi saya belum menyatakan menerima atau tidak. Karena berselang waktu mungkin 10 hari ya, ada KLB. Dan seeloknya selayaknya saya menunggu KLB dulu. Dan KLB Bapak Erick Thohir dan Waketum Bapak Zainuddin Amali dan Bu Tisa dan beberapa Exco terpilih melakukan meeting langsung perdana ya kan. Dan di situ mengagendakan tentang pelatih SEA Games. Dan saat itulah pengurus baru juga memperkuat saya sebagai pelatih SEA Games secara aklamasi. Setelah itu saya baru menyatakan sikap karena memang saya merasa satu, saya sudah berdiskusi dengan Coach Sintayong dan saya juga hampir 2 tahun bekerja sama dengan Coach Sin. 1 tahun penuh saya mengikuti semua kegiatan kepelatihan Coach Sin. Dan saya juga banyak tahu pemain-pemain kelahiran 2001 karena regulasi itu 2001. Oleh sebab itu saya memberanikan diri untuk membantu PSSI melaksanakan amanah tersebut. Nah itu backgroundnya. Jadi sekarang saya jalani itu.
Yang menarik kan ini nama-namanya nih coach, nama-nama pemainnya nih banyak yang belum pernah punya caps di tim nasional ya gitu. Kalau ngelihat dari sudah hari kedua, apa yang terlihat? Apakah kerangka pemain-pemain sudah kelihatan? Ya, langkah kedua setelah saya memang menyanggupi, saya menerima, saya membentuk tim behind the team, orang-orang yang membantu saya, dan situ saya pilih Coach Kurniawan, Coach Bima Sakti, Coach Eko Pujianto, dan ada Alex di fisik dan Sahari Gultom di penjaga gawang. Karena menurut saya butuh orang-orang yang betul-betul bisa membantu. Dan ketiga asisten pelatih ditambah Alex dan Sahari Gultom, saya pikir orang-orang yang sudah saya kenal dan saya tahu kapasitas mereka. Dan di situ kita langsung berdiskusi bahwa pembentukan tim nasional SEA Games ini kami pelajari handbooknya, regulasi, bahwa di situ awalnya boleh senior, tapi setelah ada THB yang baru, itu tanpa senior. Oh, akhirnya SEA Games tanpa senior? Tanpa senior. Dan regulasi selanjutnya yang kami lihat, tahun kelahiran maksimalnya berapa. Jadi Januari tahun 2001, 2002, dan 2003. Nah, begitu saya lihat regulasi, saya kebayang, itu adalah tim nasional World Cup yang kita bentuk waktu dulu, yang pernah TC ke Kroasia, ke Spanyol, dan itulah menjadi kerangka tim. Nah, dan alhamdulillah mereka itu bermain di Liga 1. Itu yang penting. Langkah ketiga yang saya lakukan, saya berdiskusi dengan semua pelatih Liga 2 dan semua pelatih Liga 1, dan kami undang resmi. Dan pada umumnya mereka support, dan kami berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya sebaiknya TC yang akan kita lakukan. Dan saya menawarkan kepada para pelatih Liga 1, Liga 2, kepada Liga 2, karena memang kompetisi tidak berlangsung sampai habis, saya nggak bisa melihat dari kompetisi. Oleh sebab itu teman-teman pelatih Liga 2 saya minta memberikan rekomendasi nama yang kalau tidak salah baru 7 pertandingan maksimal. Siapa sih yang menjadi pemain-pemain yang jam bermainnya banyak di situ? Nah, dan terkumpul para pemain tersebut lebih kurang lebih dari mungkin 50 para pemain dari Liga 2. Dan hampir 70% itu adalah baru pertama kali, kalau memang semuanya dipanggil nanti, itu baru pertama kali mereka itu bermain di tim nasional. Nah, itu yang Liga 2. Untuk teman-teman pelatih Liga 1, kami sepakat pemain-pemain yang bermain reguler di Liga 1, ya Rido, Witan, dan pemain-pemain lain yang kelahiran 2001, yang kami, karena ini kompetisi berjalan, kami sudah memetakan siapa pemain-pemain tersebut. Dan kami memantau setiap pertandingan, ada yang langsung, yang kami minta teman ke sana, dan ada yang lewat televisi. Dan kami sepakat itu, belum memanggil mereka. Tetapi kalau pemain-pemain Liga 1 yang tidak bermain reguler, kita sepakat untuk kami cek ulang mereka ikut TC. Makanya di TC tahap 1 ini, itu tadi kenapa kok banyak pemain-pemain yang selama ini belum pernah. Ya itu tujuannya kita, karena saya yakin, bukan saya nggak percaya dengan pemain-pemain yang kalian 2001 yang World Cup kemarin. Saya haikul yakin bahwa pemain-pemain di Liga 2 banyak yang potensi. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita kasih kesempatan. Dan ini tidak hanya kepentingan saya sebagai pelatih, tapi dampak psikologisnya kepada klub, kepada pemain yang kita berikan kepercayaan. Dan ini begitu dia kembali ke daerahnya, banyak daerah-daerah yang selama ini belum
pernah ya pemainnya terpanggil dan ini dipanggil, kan itu dampak juga luar biasa. 2 hari saya melihat, saya surprise. Memang banyak potensi. Yang sebelum ini mungkin dia belum kita lihat. Ya, termasuk yang waktu kita bangun tim World Cup 2001, siapa nyangka ada Sananta muncul. Dan ini akan banyak. Ya, dan ini kan akan banyak pemain-pemain baru yang mungkin akan bersaing ketat dengan pemain-pemain yang World Cup yang batal itu, yang sekarang bermain reguler di Liga 1. Itu makanya banyak pertanyaan kok muka-muka baru. Iya, ini kan baru memulai. Ya, kalau dari kriteria pemain sendiri untuk SEA Games ini seperti apa sih coach yang ingin coach pilih gitu? Ya. Jadi memang kalau standar pemilihan mungkin hampir semua pelatih sama lah. Pasti dia lihat skill sepak bolanya, kemampuan taktikal dan kecerdasan taktikalnya, fisiknya dan mentalnya. Saya berupaya dalam memilih pemain, satu, saya benar-benar pingin banyak informasi tentang pemain. Karena saya ingin memilih pemain terbaik. Di samping memang itu harusnya dilakukan. Alasan kedua saya, ini kan waktu pendek. Saya butuh pemain-pemain yang benar-benar siap. Ya, benar-benar siap. Oleh sebab itu, di samping saya melihat kemampuan yang 4 tadi, saya juga melakukan medical check up. Tadi kita lakukan. Yang kedua, saya melakukan hari Minggu besok psikotest dan tes IQ. Dan juga saya akan melakukan tes fisik, nanti dipimpin oleh pelatih fisik saya, Alex. Ada tes VAL dan dilakukan nanti di Medical Sport Center-nya PSSI. Yang saya pingin bersama teman-teman, saya sampaikan asisten pelatih, kita akan pilih pemain setelah kita mendapatkan informasi yang lengkap tentang pemain. Tidak hanya kita percaya dengan bagaimana dia bermain, tapi semua informasi, baik itu informasi profil medisnya dia, profil psikologisnya dia, dan profil teknis, baik itu fisik. Berarti juga. semua aspek ya coach ya? Iya. Semua aspek yang akan melihat bagaimana supaya kesiapan dari si pemain itu sendiri. Betul. Karena ini 20 pemain kan coach nanti squad akhir ya? Ini, hanya 20 pemain loh coach. Iya, jadi dari pengalaman saya 2019 yang waktu kita runner up, itu kalau kita dapat di grup 6, kan Asia Tenggara ini kan ada 11 negara. Kalau kita dapat grup 6, itu ada 5 match sebelum kita melangkah ke semifinal. Betul. Dan itu pertandingannya hari ini main, besok rest, main lagi. dan rest dan main. Iya, betul. Bisa dibayangkan pemain kayak apa yang harus kita rekrut. Betul. Iya, benar. Ini makanya saya bilang ke teman-teman pelatih, ini kita perlu lengkap semua. Informasi tentang profil pemain. Coach, ini nanti periodisasinya seperti apa coach untuk TC ini ya coach? Kan ada gelombang 1, gelombang 2, kemudian mau ada berapa kali uji coba kah sampai menuju nanti SEA Games nanti Mei nanti? Oke. Diskusi dengan teman-teman klub, saya paparkan bahwa saya akan melakukan TC tahap 1 tanggal 1 sampai tanggal 16. Karena tanggal 17 nanti Coach Sintayong akan mempersiapkan tim untuk FIFA Matchday. Sampai periode 20 sampai 28. Setelah itu tanggal 1 April nanti saya akan TC tahap 2 dan itu sampai menuju SEA Games yang nanti diperkirakan kick off SEA Games itu mendahului biasanya dari pembukaan opening ceremony. Itu diperkirakan tanggal 29. Jadi dari 1 April sampai kita tanggal 29 kita akan bikin periodisasi kedua. Untuk tahap 1 ini murni kita hanya mencari potensi baru. Ya, mencari potensi baru. Dan kami dari pemain Liga 1 yang bermain reguler, kita sudah mendata pemain-pemain lebih kurang 12 sampai 15 pemain yang mereka itu secara berkala, secara rutin bermain di Liga 1. Terkait dengan asisten nih coach, ini nama-nama besar semua nih. Coach Bima,
kita tahu bahwa di kelompok usia juga. Lalu ada Coach Kurniawan yang harus didatangkan dari Inggris ya. Dari Italia ya, Inggris ya. Kan lagi megang Garuda Select kan kalau nggak salah. Lalu juga ada Coach Eko Purjanto yang notabene juga pengalamannya sebagai seorang pelatih juga sangat luar biasa di Liga 1. Nah, spesifikasi apa sih pembagian tugasnya? Artinya Coach Kurniawan mungkin sebagai striker, karena backgroundnya sebagai seorang striker atau seperti apa Coach kira-kira? Ya, pertama saya terima kasih ke ketiga sosok tersebut. Ditambah sosok Alex dan Sehari juga nggak kalah pentingnya. Tapi yang tiga sosok ini saya pikir di sepak bola Indonesia ini kan sudah sudah punya background profile yang saya pikir sangat bagus. Bukan berarti pelatih lain nggak bagus ya, tapi pertimbangan saya orang-orang yang dekat dengan saya, karena pernah bekerja sama dengan saya, Coach Kurniawan pernah dengan SEA Games, dia punya pengalaman berarti di SEA Games yang 2019. Coach Eko pernah mengantarkan saya menjadi juara AFF U19. Coach Bima, apalagi saya hampir 3 tahun bekerja sama dan dia membawa tim nasional U16 juara. Dan saya sangat merasa terbantu dan dalam hal ini khusus Kurniawan ya, yang saya harus berterima kasih ke Mola ya, karena begitu saya berkirim surat ke Dennis Wise dan ke Mola dan ke Komo, respon dia sangat positif sekali. Bahkan Dennis bilang kalau negara yang memanggil, semua pekerjaan yang lain harus ditinggalkan. Ini yang mengatakan orang Inggris. Iya, betul. Apalagi kita sebagai anak bangsa Indonesia. Dan kami bekerja, saya di meja ini saya sampaikan, tidak hanya dengan tim pelatih, dengan tim ofisial termasuk sampai kitman, bahwa di antara kita nggak ada yang lebih penting. Saya nggak lebih penting dari kitman yang membantu saya di lapangan. Dan saya juga tidak lebih penting dari Coach Kurniawan. Di antara kita semua sama pentingnya. Ya, tapi tentu tetap saya yang dituakan. Pembagian kerja jelas kita sudah seperti yang ditanyakan tadi Coach Eko. Tetapi kan di sepak bola itu nggak latihannya nggak sepenggal-sepenggal. Tapi pemilihan saya terhadap 3 tokoh ini, 3 pelatih ini memang saya ingin ada spesifik yang memahami tentang bagaimana penanganan defense secara khusus, midfield secara khusus, dan depan secara khusus. Tetapi tetap di dalam satu kerangka dan roadmap dan program dari kami bersama. Uji cobanya berapa kali ikut serencana kalau mau? Yang jelas di TC tahap 1 tidak akan ada uji coba dengan pihak luar. Dan kami sudah menyampaikan ke PSSI dan kita sudah berdiskusi dengan Wakil Ketua Umum. Kita ingin nanti mungkin 2 kali uji coba kalau bisa dengan tim dari luar. Tapi kalau tidak bisa kita akan modifikasi sesuai kebutuhan lawan-lawan yang kemungkinan akan kita lawan nanti. Kalau nggak salah tanggal 30 Maret ini akan ada drawing. Setelah drawing nanti kita akan tahu satu grup dengan siapa. Dan setelah itu mungkin kami diskusikan kira-kira lawan yang kayak apa yang paling pas. Ada rencana simulasi pertandingannya sama seperti SEA Games nggak sih Coach? Iya pasti. Jadi main hari ini lalu istirahat gitu seperti itu? Ya, tapi mungkin tidak akan sampai 5 kali ya, tapi akan pasti ada mungkin 2-3 pertandingan akan kita simulasikan. Dan dari pengalaman kita mengikuti multi event, jangan dipikir kita itu akan ketemu dengan fasilitas yang seperti kita bayangkan. Apalagi ya, mudah-mudahan lah tidak sesuai tidak sekhawatir yang kita khawatirkan. Dan saya sudah berpesan dari sekarang ke teman-teman pelatih, kita harus siap dengan segala situasi dan jangan pernah mengeluh. Karena kalau menurut saya kalau kita mengeluh, kita kehilangan energi 30%. Jadi kita dari sekarang persiapan mental kita untuk hal-hal seperti itu kita udah antisipasi.
Berarti kayak kan pasti kalau nggak salah kita coach pernah punya track record bagus di Kamboja, juara Piala AFF U22 waktu itu di Kamboja. Lapangannya sintetis coach. Dan waktu itu situasi seperti apa dan mungkin akan menjadi pelajaran kita nanti di SEA Games seperti apa coach? Ya, kemarin saya sempat berdiskusikan, kebetulan ada teman di Kamboja. Mereka katanya sudah menyiapkan stadion yang lain. Dan stadion sintetis itu katanya lagi dirubah dari sintetis ke lapangan rumput, tapi belum sempurna tumbuhnya katanya. Karena ini yang kita harus antisipasi, karena memang ya kebiasaan multi event. Tapi kalau negara kita kalau melakukan multi event luar biasa kan, betul. Bagaimana tamu kita layani dengan baik, fasilitas pendukung, lapangan. Saya pikir Indonesia nggak ada duanya lah, ya kan. Nah, ini negara lain juga nggak boleh marah ke kita, ya kan. Itu fakta, ya kan. Kalau peta persaingan nanti coach, kalau coach melihat sekarang perkembangannya seperti apa sih coach dibandingkan 2019 ketika kita jadi runner up? Terus terang. Dari sisi kualitas pemain ya, kita banyak kemajuan dan pengaruh pelatih klub yang sekarang ditangani oleh pelatih-pelatih yang kelas-kelas dunia, di atas rata-rata ya, itu berpengaruh, sangat berpengaruh, dan ini PSSI sangat diuntungkan. Itulah yang kita inginkan, pemain-pemain itu di klub berlatih dengan baik. Kompetisinya baik, nggak perlu kita TC jangka panjang. Argentina mau World Cup yang juara dunia, nggak ada TC loh. Iya kan? Nah, emang semuanya mepet sih coach. TC itu ya di klub itulah TC. Iya benar-benar emang harusnya. Nah, kita berdoa kita akan sampai di posisi seperti itu nanti. Amin. Kita harapkan sih seperti itu coach. Iya. Targetnya ini tinggi coach, ekspektasi tinggi emas pasti coach. Iya. Dan saya tidak akan menolak itu. Ya pasti. Makanya saya bilang ke teman-teman waktu bertemu ya kita harus usahakan rame-rame. Mungkin ini tanggung jawab saya. Tapi jangan yang lain tidak mensupport gitu. Ini tanggung jawab bangsa loh. Betul. 32 tahun tidak medali emas, saya pikir ini udah harus kita harus dari hati yang paling dalam, semuanya harus bergerak tuh, supaya kita rame-rame bagaimana tim ini bisa berhasil medali emas. Betul. Dan keberhasilan ini nanti jangan dianggap keberhasilan kami, ini keberhasilan Indonesia. Ya, saya mungkin orang yang mengupayakan dan ini perlu support dari semua. Betul. Kalau ini memang merasa merah putih kita itu sama gitu. Betul. Nah, jadi scorer ya, kita support ya tim nasional. Kita tahu bahwa Coach Indra sendiri adalah salah satu pelatih yang punya track record banyak banget. Juara di kategori 16, 19, 22. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa berimbas nih coach, bisa memecahkan rekor 32 tahun tanpa medali. Amin. Ya, saya bukan bilang selama ini tidak disupport, tapi ini khusus untuk yang sekarang ini ekstra coach. Harus ekstra. Iya betul. Ekstra support. Betul. Benar. Kita udah merindukan medali emas terakhir 91, saya umur 11 tahun. 9 tahun saya. 9 tahun saya. Makanya saya melihat banyak sekali harapan. Makanya juga saya tadi juga ketemu dengan pemain-pemain juga sangat luar biasa. Mereka juga kayaknya antusias juga. Antusiasmenya luar biasa tadi coach. Kalau kita lihat pemain-pemain tadi itu semangat banget pengen. Saya tadi bilang saya surprise melihat mereka. Ya mungkin karena pertama kali ya dipanggil tim nasional, terus saya presentasikan di depan mereka. Terakhir kita juara SEA Games lewat adu penalti, tendangan terakhir Sudirman, ya kan? Ini kan perlu. Makanya nanti pun saya ingin mengundang pemain-pemain, mantan-mantan pemain SEA Games yang kelahiran yang tahun 91 itu memberikan motivasi. Saya minta nanti hadir ke hotel ini. Luar biasa sih. Karena gimana juga kita melihat siapa para pahlawan yang menciptakan sejarah saat itu. Betul. Coach, sekarang kita bicara tentang posisi coach di Dirtek nih coach. Sejauh ini seperti apa perkembangan terutama untuk Villanesia itu sendiri coach?
Apakah sudah berjalan sesuai harapan dalam sejak 2017 kan pertama kali gitu. Apakah memang sudah berhasil diterapkan oleh seluruh akademi ataupun SSB ataupun klub, seperti apa Coach sekarang Villanesia?